Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, serta sahabat pendengar Radio Purnama City dimanapun berada, alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini Allah bahagiakan kita semua. Alhamdulillah, Allah sehatkan kita semua. Alhamdulillah, iman dan Islam kita masih ada, tetap bersama kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui perantaraan beliau baginda Rasul, kita semua hari-hari ini bahagia dalam Islam. Ibu dan bapak sekalian, serta sahabat pendengar Radio Purnama City dimanapun berada, betapa kita tidak bahagia hari ini kita duduk bersama dengan sahabat dan saudara-saudara sekalian. Bahkan ada yang suami, istri, bahkan ada yang bersama putra dan putrinya, duduk bersama di tempat yang seperti ini. Sementara clear dan pasti bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh kesedihan bagi saudara-saudara kita di sebelah sana, di kawasan Jawa Barat, ataupun di beberapa tempat lain yang sedang ditimpa musibah. Musibah yang Allah berikan kepada kita semua adalah sesungguhnya adalah merupakan ujian buat siapapun. Ujian buat yang mengalaminya dan juga ujian untuk kita semua. Allah akan bisa membedakan dengan pasti mana di antara kita yang benar-benar Muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan apa yang dirasakan oleh mereka yang hari-hari ini kedinginan di malam hari, tidur di atas tikar yang becek. Saudaranya bahkan ada yang tidak ada. Apakah kita semua pun merasakan itu? Karena baginda Rasulullah SAW sampaikan pada kita semua bahwa orang Islam dan Islam yang lainnya itu bagaikan satu tubuh. Ketika jempol kaki kita sakit, maka meneteslah air mata. Barangkali himbauan dari takmir sangat jelas buat kita semua untuk bersama-sama merenungkan dalam menghadapi ujian Allah ini kita berada di mana. Ibu dan bapak sekalian, sahabat pendengar Radio Purnama City dimanapun berada, pada kesempatan ini marilah kita bersama memulai dengan aktivitas doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga seiring tambahnya waktu, tambahnya usia, tambahnya ilmu, dan tambah pula kefahaman bagi kita untuk beragama. Kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu dan bapak sekalian, setelah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tajdid syahadah kita menyadari bahwa di alam ini, di muka bumi ini, kita terlahir. Begitu kita lahir ke dunia ini, ternyata saudara-saudara kita sudah banyak. Jika dihitung seluruh hamba Allah yang seperti kita, seluruh manusia di muka bumi ini, jumlahnya yang ada saja sekarang yang belum wafat lebih dari 1 miliar jumlahnya. Hitungan itu termasuk kita yang ada di sini. Ibu dan bapak sekalian, sahabat pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun berada, sejumlah orang yang ada itu terbagi dalam beberapa kafilah, beberapa golongan. Yang pagi hari ini pada kesempatan ini insya Allah kita berbincang sedikit mengenai keadaan orang-orang yang ada di muka bumi. Ibu dan bapak sekalian, golongan pertama yang ada di muka bumi ini adalah orang-orang muslim. Orang yang beragama Islam. Nanti pada akhirnya ibu dan bapak sekalian, kita posisikan di mana ya kita? Kita menjadi masuk dalam kategori golongan yang mana? Bukan untuk melihat orang lain, tetapi untuk merenungkan di mana saya berada. Ibu dan bapak sekalian, orang yang beragama Islam itu adalah orang yang patuh, tunduk, pasrah pada sistem kehidupan kita, pada sistem kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala canangkan di dalam kehidupan di alam dunia ini. Jadi yang pertama adalah golongan kelompok orang Islam, Muslim. Yang di dalamnya ada syahadat, ada salat, ada zakat, ada siam Ramadan, ada haji.
ketika datang Islam, maka orang akan memilih saya masuk Islam atau tidak. Kenyataannya bahwa memang dalam kehidupan kita tidak semuanya kita Muslim. Dalam kenyataannya masyarakat kita, lingkungan kita, di mana kita berada, tidak selamanya, tidak semuanya Muslim. Dan itu mereka semua adalah makhluk Allah juga, yang Allah berikan rezeki kepada semuanya, yang Muslim maupun yang belum Muslim. Allah berikan semua yang dibutuhkan oleh manusia, taat ataupun tidak taat. Diizinkan untuk tinggal di buminya Allah, dibolehkan untuk saling menyayangi, dibolehkan untuk berbisnis, dibolehkan masuk rumah sakit, dibolehkan lagi untuk sehat, semuanya. Dibolehkan bahagia, dibolehkan mendapatkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk jadi orang kaya tidak harus Muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala pun izinkan. Untuk jadi orang sehat tidak harus Muslim. Kenapa? Allah pun sehatkan semuanya di antara kita. Ibu dan bapak sekalian, begitu kita memilih Islam dengan segala kepatuhannya, dengan segala kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, manut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat yang dibaca adalah pintu gerbangnya syahadat. Mari kita baca lagi bersama-sama, memulai hidup kembali dengan syahadat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dirasakan oleh hati kita, baca syahadat kita diperhatikan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah pertemukan kita dengan Islam. Alhamdulillah, ibu dan bapak sekalian, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun kita. Dalam keadaan miskin dan papa, kita syahadat. Dalam keadaan sedang-sedang saja, kita syahadat. Dalam keadaan kaya dan raya, kita syahadat. Dalam keadaan sehat gagah perkasa, kita syahadat. Dalam keadaan sakit yang luar biasa,
Syahadatnya masih ada. Maka wajarlah jika ibu dan bapak sekalian, semua orang bisa mengucapkan syahadat. Semua kita bisa berbincang itu, semua kita bisa bilang matur kepada Rasulullah, ya Rasul, saya orang yang percaya kepada Allah, saya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupa-rupanya Rasulullah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, katakan kepada mereka, katakan Islam. Jangan katakan saya beriman. Karena keberadaan kita ibu dan bapak sekalian, setelah kita masuk Islam, lalu serius, sungguh-sungguh meresapi betul di dalam hati kita, yang entah berapa hari lagi kita ibu dan bapak sekalian, sahabat pendengar Radio Purnamasi dimanapun berada, entah berapa lama lagi kita mengucapkan syahadah itu, lalu diyakini dengan sungguh-sungguh bahwa Allah itu ada. Diyakini dengan sungguh-sungguh bahwa semua langkah-langkah kita, semua yang diucapkan oleh lisan kita, setiap rupiah yang kita sedekahkan, setiap jengkal langkah kita dari rumah ibu dan bapak sekalian ke tempat yang mulia ini, kita yakin bahwa Allah Maha Tahu. Semua yang ada dalam hati kita masing-masing, bahkan belum diucapkan, tidak terdengar oleh orang terdekat kita sekalipun, adanya dalam hati kita. Allah Maha Tahu. Bapak Ibu sekalian, coba sekarang Bapak Ibu mikir. Bapak Ibu merenung dalam hati. Coba apa sekarang yang ada dalam hati kita masing-masing. Silakan Bapak Ibu, bebas Bapak Ibu untuk bicara dalam hati kita. Cerita apa ya? Aduh ya Allah, mudah-mudahan pengajiannya nanti gak terlalu siang. Belum belanja, mau nengok cucu, ikannya belum digoreng. Bapak Ibu katakan semua dalam hati masing-masing. Entah itu yang baik ataupun yang tidak baik, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Tahu. Ketika kita sedang sholat, Allahu Akbar, Allah Maha Tahu hati kita. Dan ketika itu kita lalui ibu dan bapak sekalian, saat kita bersedekah, ada orang atau tidak, tahu atau tidak istri kita, sahabat kita ngerti atau tidak, lalu tengah malam kita Allahu Akbar, sholat kita sendirian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Rabbi adkhilni al-ikhlasi wa akhrijni mukhlasan waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, ya Rabb, berikan hamba kekuatan, berikan hamba kemampuan, berikan hamba kecerdasan, berikan hamba segala yang terbaik buat hamba, yang semua itu dapat menolong hamba, bukan malah menyusahkan. Saat kita sholat sendirian di tengah malam, atau di sebagian malam yang terakhir, atau di saat-saat belum masuk waktu subuh, gak ada yang tahu Bapak sekalian. Ketika itu kita yakin bahwa Allah Maha Tahu. Ketika itu masuk
Jenis yang kedua adalah sebagai hamba Allah yang beriman. Berapapun yang akan kita sedekahkan, kita meyakini bahwa Allah mencatat dan melihatnya untuk kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita mulai. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ibu dan Bapak sekalian, pada posisi ini level orang beriman itu meyakini, mengimani apa-apa yang tidak tampak. Mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala, meyakini adanya malaikat, meyakini adanya hal-hal yang tidak sanggup kita lihat sementara Allah kabarkan buat kita semua. Wa yuqimunas shalah. Lalu serius, sungguh-sungguh saat panggilan Allah hadir dalam kehidupan kita, bercekak-cekak kita, bergegas kita. Saat kita mendengar panggilan azan, saat kita mendengar ungkapan dari sang imam, Allahu Akbar, kita mendengarnya itu. Dan kita meyakini bahwa salat yang kita dengar imam membaca takbir itu lebih baik daripada kita sholat yang tidak didengar oleh siapa-siapa saat sholat fardu. Itu iman buat kita. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah kasih kita rezeki yang luar biasa. Banyaknya, luar biasa. Semua kebutuhan Allah, kebutuhan kita disediakan Allah. Semua kebutuhan disediakan Allah. Tidak ada makhluk di antara kita ini yang tidak diberi rezeki oleh Allah. Bahkan baginda Rasul sampaikan kepada ibu sekalian, andaikan engkau bangun tidur, setelah berdoa, lalu duduk sebentar, lalu merenungkan, gak ada yang ditakutkan ketika bangun, Bapak Ibu sekalian. Untuk sarapan pagi masih ada. Apalagi sekarang jamaah Ahad pagi, sarapannya sudah disiapkan. Ada nggak Pak Tamir? Pak Tamir ada Pak Tamir? Snack. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kita sehat. Sebab tidak semua yang dihidangkan pada kita bisa masuk dalam tubuh kita. Enggak. Tidak semua uang yang di tangan kita akan kita nikmati, belum tentu. Tidak semua yang ada angka di rekening bank kita atau di tabungan manapun kita itu bisa kita nikmati. Tidak semuanya. Digitnya, ya Allah, banyak sekali. Oleh karenanya ibu dan bapak sekalian, marilah kita jemput himbauan dari takmir untuk bersama-sama bersedekah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebagian saja, enggak semua kok. Allah berikan rezeki, enggak semua.
sebagian saja. Yang sebagian itu disisihkan untuk siapa? Bukan untuk orang lain. Pada saat kita mengeluarkan sebagian rezeki kita, bukan untuk orang lain. Ya Allah, kalau saja saya tahu sedekah itu seperti ini. Andai saja engkau, wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, andai saja engkau tahu betapa hebatnya yang namanya sedekah itu. Yang ternyata sebelum sebagian kecil dari uang kita sampai ke Cianjur sana, maka jatah untuk kita, kebahagiaan yang kalau saja kita tahu sudah Allah berikan kepada orang itu. Seberapa banyak? Silahkan sesuai kebutuhan kita. Semakin banyak butuh kita kelak di akhirat nanti, semakin banyak kebutuhan kita untuk hari ini, semakin banyak kebutuhan kita di bulan ini. Ibu dan bapak sekalian, silakan hitung angkanya. Karena Allah Subhanahu wa taala tuntun kita semua yang ikhlas dengan perhitungan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan. Berapa kali lipat? Allah contohkan buat kita semua. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan yakin bahwa hari esok ada. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Senin itu ada. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Desember itu ada. Januari berjalan terus, Februari, Maret, tahun 2023 juga akan ada. Bahkan kehidupan di seberang kematian itu ada. Itu yakin. Bukan sebatas percaya biasa. Oleh karenanya ibu dan bapak sekalian, kita menyiapkan segalanya untuk kehidupan kita. Sedekah itu sesungguhnya adalah kita yakin dengan hari akhir, iman kepada diri sendiri. Sebab kebahagiaan Allah berikan bukan hanya kepada orang yang menerima sedekah kita, tetapi kebahagiaan itu justru pertama kali Allah siapkan untuk yang memberi sedekah. Amin ya rabbal. Ayat berikutnya, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'dzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yang ketiga, di muka bumi ini ada orang yang gak percaya bablas. Ada buktinya, ada tanda-tandanya, sudah kepepet, tidak berkuasa bahwa Allah itu ada, tetap aja gak percaya. Allah tunjukkan kepada kita bahwa ada yang namanya sakit itu. Allah tunjukkan ada sakit loh dalam kehidupan ini. Untuk apa Bapak Ibu sekalian? Allah hadirkan sakit kepada kita agar engkau semua bisa menikmati betapa indahnya sehat, betapa baiknya sehat. Dan yang memberikan sehat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dan bapak sekalian, jemaah Masjid Al-Huda, sahabat pendengar Radio Purnama sini dimanapun berada, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan segalanya, namun kita tetap saja enggak percaya, tidak yakin, itu yang disebut dengan kafir. Satu, ada muslim, tambahannya mukmin,
Berikutnya ada orang yang kafir. Di mana posisi kita? Tidak harus menunjuk orang lain. Mari kita tanya dengan diri kita sendiri. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Apakah kita mendapatkan petunjuk dari Allah? Apakah Allah tunjukkan kepada kita segala hal tentang kehidupan, termasuk sakit di dalamnya? Silahkan kau berjuang mati-matian. Cari dokter yang paling hebat di muka bumi ini. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sembuhkan, ibu dan bapak sekalian, sakit itu akan tetap ada bersama kita. Sehat dan sakit merupakan ujian kehidupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap saat kita sholatkan jenazah. Ketika ada saudara kita, sahabat kita, keluarga kita yang dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selesai kehidupannya sebelum jenazah dibawa ke peristirahatan terakhir, gitu bahasanya. Kita semua salatkan. Dan di depan kita ada orang yang tadi jalan-jalan dengan kita, baru saja ngobrol dengan kita, sekarang terbujur kaku di depan kita. Yang suatu saat kalimatnya adalah bukan nama orang lain yang diumumkan di kampung-kampung, ditulis di surat kabar telah meninggal dunia. Tapi suatu ketika pasti nama kita yang disebutkan. Suatu ketika pengumuman itu bergema di daerah kita. Suatu ketika informasi itu tersebar di berbagai mass media kita, di WhatsApp kita, di Instagram kita. Besok pada saatnya nama kita. Tetapi terkadang kita tidak begitu sadar, tidak begitu meyakini bahwa saat Allahumma ghfir lahu, ya Allah berikan ampunan kepadanya. Suatu ketika nanti kita yang digitukan. Suatu ketika, sekarang boleh kita sholat di belakang imam, boleh. Sekarang kita boleh. Bahkan itu yang terbaik kita lakukan. Usahakan sholatlah di belakang imam kita. Berjuanglah semaksimal bisa kita lakukan. Sholat di belakang imam. Namanya berjamaah. Mengapa begitu? Ibu dan bapak sekalian, suatu ketika kita akan sholatnya disolatkan. Ada acara sholat, tapi kita justru di depan imam. Itu yang ketiga adalah orang kafir yang tidak percaya dengan Rasulullah, tidak yakin dengan Al-Quran, dan hidup ini sesungguhnya adalah karena saya sendiri. Kaya ini karena saya usaha. Na'udzubillahi min. Ibu dan bapak sekalian, ayat selanjutnya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ibu dan bapak sekalian, ada orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang mengatakan saya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah tahu apa yang ada di hati kita. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan pada kita sekalian, mereka semua itu sesungguhnya tidak beriman.
Mereka menipu Allah Subhanahu wa taala dengan pura-pura menjadi orang beriman. Pura-pura percaya kepada Allah, pura-pura merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan ikhlasannya menjadi tidak ada, hilang. Itu yang disebut dengan munafik. Yang keempat adalah golongan kelompok yang munafik. Na'udzubillahi min. Allah Subhanahu wa taala firmankan buat kita semua, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Allah sampaikan pada kita semua, kepada siapapun yang membohongi Allah, sesungguhnya ia sedang membohongi dirinya sendiri. Siapapun yang sedang membohongi sesama orang beriman, sesama manusia, sesungguhnya ia sedang berbohong kepada dirinya sendiri. Orang munafik bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya udah nama sekalian, Allah aja dibohongin. Allah saja dibohongin. Oleh siapa? Oleh orang munafik. Kenapa? Contoh sederhana sekali. Saya mau sedekah, tapi nunggu orang banyak biar dilihat dulu, dibuka dulu, ditunjukkan gitu. Mengapa begitu? Sebab sedekahnya yang tampak, ditampakkan di sesama manusia. Padahal sedekah itu adalah ibadah. Padahal ibadah itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita yang bersedekah bukan tidak boleh tampak oleh manusia, tetapi kita jangan menampakkan diri dengan tujuan dipuji. Bapak-bapak, Allah Maha tahu kamu tuh bohongin Allah. Maka wajar jika nanti pada saatnya nanti di akhirat nanti, ya Allah ya Rabb, mana pahala sholat saya? Lah sholatmu untuk siapa? Ya Allah ya Rabb, mana puasa saya? Puasamu untuk siapa? Bukan kering-kering bibirnya kan, biar dianggap soleh, soleha. Lah sedekah saya mana ya Allah? Loh kamu kan dulu sedekahnya pamer. Sedekahnya biar dipuji sesamamu, bukan untuk aku. Pada saat itu kau tempatkan Allah di mana? Jadi ketika kita berbuat sesuatu yang tampaknya baik, justru hendaklah berjuang agar hanya Allah saja yang kita tuju. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kau sedahsyat itu ya Allah, memberikan balasan kepada hambanya yang munafik itu. Ngeri sekali. Luar biasa ibu dan bapak sekalian. Kok seperti itu? Orang munafik itu berbeda dengan orang kafir. Orang kafir itu terang-terangan. Kalau mau menghancurkan, jelas. Jadi musuh kita jelas. Orang munafik tidak. Allah aja seakan-akan tidak kelihatan Allah. Apalagi cuman suami. Apalagi cuman istri. Apalagi cuman anak-anak. Orang munafik itu akan membohongi bukan hanya Allah, tapi bohongi sahabat dekatnya sendiri. Sesama di kantor tampak baik, tetapi sebenarnya sedang menjebaknya. Sesama dalam bisnis, ya Allah ya Rabb,
Ternyata yang mengkhianati adalah sahabat dekatnya sendiri. Ibu dan bapak sekalian, mari kita bersama-sama mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tidak tempatkan kita pada kelompok yang tidak baik untuk kita hari ini dan masa depan. Oleh karenanya, ibu dan bapak sekalian, dua hal saja. Bagaimana kita mengakhiri sifat munafik dalam kehidupan kita? Satu, berusahalah untuk sholat berjamaah di awal waktu. Berusahalah sholat berjamaah di awal waktu. Segera. Karena dengan itu Allah jaga kita, Allah lindungi kita. Kata Rasulullah, 40 hari saja engkau berjamaah, takbir di belakang imam, Allah hindarkan kita semua dari sifat munafik yang merugikan diri sendiri, merugikan istri, merugikan suami, merugikan keluarga, merugikan sahabat karib kita sendiri. Yang kedua, ibu dan bapak sekalian, mumpung ada waktu yang tepat, mari kita berusaha untuk bersedekah. Karena orang munafik tidak ada sedekah kecuali dilihat orang. Allah Subhanahu wa taala jaga, pelihara dari siksa neraka, dan Allah jaga, pelihara kita dari sifat munafik ketika kita senang bersedekah. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita bersedekah ya Bapak Ibu. Sahabat pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun berada, mari kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jaga kita, semoga Allah lindungi kita, semoga Allah Subhanahu wa taala cerdaskan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang muslim, yang beriman kepada Allah, yang hidupnya yakin bahwa hari ini ada, esok ada. Jazakumullah khairan. Jaza ibu dan bapak sekalian. Mari kita akhiri pertemuan pada kesempatan pagi hari ini dengan baca doa kifaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.